Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 28 Januari 2021 dalam pekan ketiga masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi yang digunakan. Bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 19 sampai dengan 25, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 4 ayat 21 sampai 25. Menyimak kedua bacaan liturgi hari ini, dan terlebih merenungkan riwayat hidup orang kudus yang diperingati dalam gereja Katolik hari ini, Santo Thomas Aquino. Saya diantar untuk mengingat kembali apa yang menjadi isi doa dari Yesus pada suatu kesempatan sebagaimana yang diceritakan dalam Injil. Pada satu kesempatan, Yesus berdoa begini, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena rahasia yang kau sembunyikan bagi orang cerdik pandai, kau nyatakan untuk orang yang kecil dan sederhana." Kalau kita merenungkan lebih dalam, isi doa Yesus ini masih relevan untuk kita saat ini. Karena memang kita berhadapan dengan realitas seperti itu. Walaupun tidak semua. Sering dalam karya pastoral kita, sebagai imam ataupun sebagai alam yang ambil bagian dalam karya pastoral, kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Karena memang orang-orang kita adalah orang-orang pintar secara intelektual, orang-orang yang hebat secara ilmu. Tapi kita juga berhadapan dengan orang-orang sederhana yang gampang menerima apa yang disampaikan kepada mereka, apa yang diwartakan kepada mereka, yang tidak lain tidak bukan rahasia kerajaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, itu terjadi dalam realita kehidupan kita. Tetapi melalui peringatan orang kudus dalam gereja Katolik hari ini, Santo Thomas Aquino, kepada kita diberikan harapan bahwa memang masih ada orang yang berilmu, masih ada orang-orang cerdik pandai, orang-orang pintar yang sungguh-sungguh beriman, yang kepadanya Allah menganugerahkan untuk memahami rahasia kerajaan Allah. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang rendah hati, yang pintar secara ilmu, tetapi yang terbuka hatinya kepada kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, Santo Thomas Aquino, seorang imam, doktor teologi. Dia punya buku yang sangat terkenal yang menjadi warisan untuk gereja hingga saat ini. Summa Theologiae. Bagi mereka yang pernah belajar teologi, filsafat, pasti tahu tentang itu. Tapi mungkin juga tidak mesti orang yang belajar teologi dan filsafat. Dunia dewasa ini banyak hal yang bisa diketahui oleh siapapun, termasuk oleh umat yang biasa, asalkan mau menggunakan medsos misalnya untuk mendalami kehidupan berimannya. Di sana mungkin akan ditemukan kebenaran apa yang saya katakan ini. Saudari dan saudara terkasih, poinnya adalah ada orang-orang berilmu yang beriman. Tidak semua orang-orang berilmu yang tidak beriman.
seperti yang menjadi isi doa dari Yesus tadi. Nah, Thomas Aquino dengan kehidupannya seperti itu, ilmu pengetahuan malah mengantar dia untuk makin mencari dan mengenal Tuhan. Karena itu ia menjadi sangat rendah hati dan terbuka kepada kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui gereja Katolik. Ada sekian banyak orang yang memiliki sikap hidup seperti itu, yang tentu kita kenal dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan cara seperti itu, Thomas Aquino, orang kudus yang kita peringati hari ini, telah menjadi seperti pelita yang tidak dipasang di bawah tempat tidur, seperti pelita yang tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi yang ditaruh, diletakkan di atas kaki dia untuk memberikan penerangan bagi orang yang ada di sekitarnya. Mari kita mencontoh kehidupan Thomas Aquino. Kenapa kita perlu mencontoh kehidupan yang seperti itu? Bagi saya, kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, maka kita sesungguhnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Imam Agung kita, telah menyerahkan dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, supaya kita menjadi kudus di hadapan Dia. Selain itu, ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita, harus juga kita nyatakan dengan menghayati kehidupan bersama dengan baik, saling menasihati, dan diingatkan dalam bacaan pertama hari ini dari surat kepada orang Ibrani, supaya kita saling menasihati. Apa yang baik, mari kita dengarkan. Kalau itu datangnya dari Tuhan melalui sesama kita, nasihat-nasihat yang baik. Kita juga diajak untuk jangan pernah melupakan ibadah dalam kehidupan bersama. Dengan cara seperti itu, kita mendapat inspirasi untuk menjadi pelita yang menerangi semua orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi contoh hidup bagi orang-orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan menolong kita untuk menjadikan diri kita pelita yang tidak ditaruh di bawah tempat tidur, yang tidak diletakkan di bawah gantang, tapi yang ditempatkan di atas kaki Dia untuk menerangi lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.